dalam suasana merayakan akan hari pencurahan daripada kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita yang hadir dalam setiap ibadah adalah memenuhi panggilan daripada Tuhan untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Dan kalau pada hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan bersama dengan Hantus Ministry, kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya berkat Tuhan akan kita rasakan lewat kesempatan pada saat sekarang ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau yang
percaya kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika Engkau datang menemui kami, ketika kami menyerukan nama-Mu, kami memanggil nama-Mu, maka Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ketika kami ada dalam kelemahan, keletihan, keraguan, Roh-Mu yang hidup yang datang dalam kehidupan kami, membuat kami semuanya dipulihkan, dibangkitkan. Haleluya. Bahkan jiwa-Mu telah bersama,
Roh Kudus, saudara sekalian, kita bersyukur siang hari ini kita boleh bersama-sama menyaksikan ibadah Harvest Ministry. Kita percaya bahwa ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, dan juga mungkin bagi teman-teman yang berada di rumah yang sedang menyaksikan, salam damai sejahtera. Biarpun kita dibatasi oleh waktu dan tempat, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai dengan selama-lamanya. Pada siang hari ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita merayakan hari Pentakosta, di mana hari pencurahan Roh Kudus buat kehidupan kita yang ada di tengah. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri, sekalipun Dia meninggalkan kita dan sudah naik ke surga. Tetapi Dia telah mengutus satu pribadi, yaitu Roh Kudus, untuk menemani kita. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu. Itulah Allah kita yang luar biasa. Dia sangat mengerti dan Dia sangat peduli. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, marilah saudara-saudara, janganlah karena kita khawatir dan takut oleh keadaan apapun saat-saat ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia akan menyertai keadaan kita, apapun keadaan dan posisi kita. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia Tuhan yang selalu dan mengerti apa yang sedang kita alami saat ini. Siang hari ini firman-Nya berkata, tetapi bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima. Kamu akan menerima kuasa, dan bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Karena untuk itu, inilah saat-saatnya kita boleh melihat bahwa Tuhan selalu berada dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang pencurahan Roh Kudus, ada satu hal yang sangat menarik bagi saya secara pribadi. Kita melihat suatu perubahan yang sangat luar biasa, yang mungkin perayaan Pentakosta tidak sama seperti pada perayaan-perayaan yang lainnya. Mungkin pada saat perayaan Natal ataupun Paskah, Pentakosta mungkin adalah sesuatu perayaan yang kita lewati begitu saja. Tapi saya mendapat suatu berkat yang luar biasa. Di dalam Pentakosta, menurut ukuran saya, adalah sebuah titik balik di mana orang-orang percaya, mereka memberikan satu revival dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi sama seperti mereka hidup sebelum Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tetapi mereka hidup dengan sebuah paradigma yang baru. Kita melihat kembali ke belakang, kalau kita melihat pada zaman Yesus ada di muka bumi ini, mereka bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka berjalan dan murid-muridnya menyaksikan Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Mereka terkagum-kagum, dan mereka pada saat itu mereka sangat percaya bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus melakukan mujizat, bahkan ketika Yesus berkata, siapakah aku ini? Salah satu murid yang berkata bahwa engkau adalah Mesias. Ketika murid yang lain berkata, aku sekali-sekali tidak akan pernah menyangkal engkau. Karena mereka sungguh percaya, karena mereka melihat segala sesuatu yang sangat amat luar biasa. Pada saat itu Yesus melakukan mujizat, sakit disembuhkan, lumpuh dan berjalan. Buta pun melihat. Tidak ada alasan bagi murid-muridnya untuk tidak percaya bahwa Dia adalah Yesus Juru Selamat yang selama ini mereka harapkan dan mereka agungkan dan muliakan. Tapi satu hal peristiwa yang sangat menyedihkan di dalam segala perjalanannya, ketika murid-muridnya, ada satu saat ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya sudah mulai merasakan keraguan-raguan. Murid-muridnya merasa sesuatu kehilangan pegangan mereka. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang mereka harus sandarkan. Pada saat Yesus ditangkap, muridnya mulai terguncang. Mereka mulai merasakan bahwa penyangkalan demi penyangkalan mulai terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan
semua murid-muridnya tidak ada satupun yang ikut bersama-sama Yesus sampai di Kalvari. Mereka meninggalkan satu persatu. Bukankah mereka adalah pernah melihat Yesus melakukan mujizat? Tetapi ketika Yesus ditangkap, mereka melihat Yesus dengan segala sesuatunya sesuai dengan ukuran manusia. Mereka berharap, pengharapan mereka sudah hilang. Tapi satu hal yang luar biasa, dengan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta, dengan murid-murid yang sama, mereka mengalami sebuah revival. Mereka mengalami sebuah perubahan yang sangat amat luar biasa. Mereka tidak lagi takut oleh keadaan yang menghantui mereka. Bahkan sekalipun taruhan nyawa, mereka tidak memperdulikan. Karena pada saat pencurahan Roh Kudus, pada saat itulah kuasa Roh Kudus diturunkan atas mereka. Mereka tidak lagi melihat dari ukuran manusia. Mereka tidak melihat dengan ukuran perasaan mereka, tetapi mereka menyerahkan hidup mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang berperan mengambil alih segala semua kehidupan mereka, sehingga mereka melihat apa yang mereka harus lakukan, bagaimana mereka melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan mereka. Sekalipun keadaan tidak pernah berubah, bahkan keadaan yang dialami murid-muridnya jauh lebih mengenaskan. Kita melihat mereka, tapi satu hal yang luar biasa, ketika pencurahan Roh Kudus, ada satu perubahan dalam kehidupan mereka. Satu perubahan, mereka memiliki sebuah keberanian untuk menghadapi semua masa, semua keadaan, semua persoalan, bahkan penderitaan sekalipun. Mereka tidak pernah lagi takut. Mereka berani memberitakan Injil kebenaran kepada seluruh jemaat. Kedua, mereka memiliki perubahan paradigma. Mereka tidak lagi memikirkan dengan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak melihat apa yang mereka bisa lihat, tetapi mereka melihat sebuah serancangan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dalam perjalanan mereka harus menerima aniaya. Sekali lagi seperti saya katakan, sekalipun nyawa menjadi taruhannya, mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka tetap bersuka cita. Itu sebuah perubahan yang luar biasa. Tuhan ingin jemaat Tuhan di akhir zaman ini miliki sebuah prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan yang membuat kita menjadi takut dan menjadi khawatir. Karena kita takut bahwa kita kehilangan segala-galanya. Bahkan yang lebih kronis lagi, kita takut mati. Firman Tuhan dengan jelas di Matius mengatakan, janganlah kau takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi terutama takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa ke dalam neraka. Itulah yang menjadikan hal yang membuat kehidupan kita. Bahkan Paulus berkata, mati adalah sebuah keuntungan. Itulah yang mendasari setiap murid-murid Tuhan Yesus, karena dia lebih peduli untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kematian adalah mereka katakan sebuah keuntungan, karena mereka tahu di balik kematian ada sebuah kehidupan yang sungguh luar biasa. Karena untuk itu marilah kita belajar untuk tidak melihat keadaan kita yang hari-hari ini kita melihat begitu banyak anak-anak Tuhan sedang digoncangkan, baik secara perekonomian maupun segala sesuatu dalam keadaan keamanan. Kita percaya, jangan pernah kita terintimidasi oleh siapapun apapun keadaannya. Mari kita fokus kepada Dia. Kita mau belajar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak takut lagi dengan keadaan. Mereka tetap bersuka cita. Sekalipun kita melihat Paulus dan Silas di penjara, dia tidak mulai mengadakan pembelaan demi pembelaan untuk mereka keluar daripada penderitaan itu. Tapi dia sangat percaya di dalam segala rancangan-rancangan keadaan yang terpuruk sekalipun, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan keadaan mereka. Pada saat Silas dan Paulus, ketika mereka di penjara, mereka tidak memberikan statement pembelaan kepada diri dia. Satu yang mereka lakukan,
yaitu mereka memuji Tuhan. Mereka dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi. Bahkan mujizat itu bukan cuma untuk membebaskan Paulus dan Silas dari penjara. Mujizat itu terjadi karena Tuhan ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan, yaitu mengadakan sebuah pertobatan kepada kepala penjara. Mereka ketika dibebaskan, mereka tidak lari dan meninggalkan, tapi mereka tetap ada di penjara. Bahkan melalui pengertian mereka, dan mereka selalu tidak pernah takut apapun keadaan mereka. Tuhan punya rancangan, yaitu menyelamatkan kepala penjara. Satu hal yang saya kagumi yang luar biasa. Untuk itulah mari kita hari-hari ini jangan kita takut oleh apapun keadaan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Dia adalah penolong pada saat kita kesesakan. Keadaan boleh terjadi, tapi biarlah melalui keadaan ini kita boleh tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, karena Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia selalu Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kehidupan kita. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, walaupun saat ini kita tidak pernah bisa bertatap muka, tapi saya sangat percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dimanapun saudara berada, tetaplah mengucap syukur. Dimanapun saudara, percayalah Tuhan selalu ada bersama-sama. Keadaan tidak akan merubah kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Apapun yang tidak kita lihat, tapi kita bisa merasakan Tuhan kita. Dia selalu ada di dalam setiap musim yang membawa hidup kita. Sukacita di dalam Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Bersyukurlah saudara menjadi bagian orang-orang yang dipanggil dan yang dipilih. Untuk itu kita terus berjalan. Arahkan pandangan kita, arahkan segala kehidupan kita, fokus kepada hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di dunia. Karena yang di dunia ini adalah sementara, tetapi ada perkara yang luar biasa. Target kita adalah surga. Di mana Tuhan ada, disitulah kita ada. Saudara, jangan pernah kita merasakan kekhawatiran karena dengan berita-berita yang hari-hari ini membuat hati kita menjadi gelisah. Berita apapun yang kita terima hari ini, jangan pernah kita menjadi takut. Tapi biarlah berita ini membuat kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa menyatakan kemuliaannya. Dia selalu memberikan kekuatan. Katakan selalu dalam kehidupanmu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sungguh hal yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara harus tetap tinggal memiliki semangat, tetap mengikuti apa yang pemerintah ajarkan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat suatu saat nanti kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, karena kuasa Tuhan ada bersama kita. Pribadinya ada bersama dengan kita. Kuasanya ada bersama kita. Kita diubah, kita tidak takut lagi. Kita mempunyai pengharapan, dan pengharapan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus.
mendengarkan, yang ada dalam ibadah ini, yang bersama-sama dengan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami semua mengalami karya daripada kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan, dalam nama Yesus diberi kekuatan oleh Tuhan, yang menghadapi ketakutan yang terjadi pada akhir-akhir ini karena situasi keadaan yang kami hadapi, baik oleh karena COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh-Mu ya Tuhan memberikan kami kekuatan, keberanian, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu menang dalam menghadapi situasi apapun juga. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara di dalam nama Yesus. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bangsa kami ada dalam damai sejahtera. Yang lemah mengalami kekuatan, yang menghadapi sakit penyakit, mereka dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Semua kami hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Mereka hidup dalam berkat daripada Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami semua tetap beribadah sebagaimana mestinya. Kami melakukan kegiatan-kegiatan yang wajar pada hari-hari yang akan datang. Kami hidup di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami terima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita katakan amin.